Plusers di film di sini. Dari video ini, saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 988. Nah, mari, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video-video lainnya langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, setelah penantian yang menuju new normal, yaitu new normal dari manga, yaitu 2 minggu sekali, akhirnya muncul juga chapter terbaru, yaitu di chapter 988, Aku Telah Membuatmu Menunggu. Ya, Shonen Jump, kau telah membuat kami lagi-lagi menunggu. Dan seperti biasa, kita akan mereview chapter ini dimulai dari cover story. Cover story ternyata masih melanjutkan Oh My Family-nya BG, yang menceritakan Pao nekat mengejar kapal BG dan kabur dari Angkatan Laut. Di mana kita melihat banyak sekali ledakan-ledakan di samping dari kapal BG ini dan Pawn. Karena kita pun tahu sebelumnya Pawn disergap oleh Angkatan Laut. Dan chapter ini melanjutkan dari chapter sebelumnya, di mana Kaido dan para sahabat berada di puncak dom dari Onigashima ini dengan background cantik alias bulan purnama. Ternyata cara Kaido menerobos terbang itu bukanlah cara yang normal karena dia menghancurkan dom dari Onigashima. Karena ternyata terdapat jalur lain juga untuk sampai ke puncak dom. Karena di situ Jack dan para pasukan Kaido yang sepertinya para gifter, dan kita pun bahkan melihat raksasa alias Numbers di sana. Raksasa itu atau Numbers itu bernama Nagi, di mana Nagi ini berarti angka 7, di mana sebelumnya kita mendapatkan Hacha alias 8. Lalu dari perkataannya, apakah Raizo yang akan membalaskan dendam para Ming dengan melawan Jack ya? Karena kita tahu yang menyebabkan Pulau Zou ini dihancurkan itu karena mereka mencari seorang, yaitu Raizo. Dan ternyata modus Sulo yang diperlihatkan malah dari para Three Musketeer, Guardian, dan para Ming yang lain. Padahal di chapter lalu kita melihat di mana terlihat seperti Nekomamushi yang akan berubah menjadi Sulong terlebih dahulu, tapi ternyata tidak. Sepertinya untuk Ino dan Neko ini akan diperlihatkan perubahan Sulongnya mungkin ketika mereka melawan seseorang yang cukup pas. Apakah benar-benar mereka akan melawan Jack di sini? Kita masih belum tahu. Sepertinya perubahan Sulong mereka tidak terlihat sangat berbeda seperti Sulong milik Carrot ya, karena mereka semua cukup mirip dengan Pekoms, di mana terlihat hanya tubuh dan bulunya saja yang berubah memanjang dan tidak berubah cukup signifikan seperti Carrot. Dan akhirnya pertarungan para anak buah pun terjadi di puncak dom. Sulong dari para Ming melawan anak buah Kaido. Kyle pun berpindah kembali ke lokasi panggung sebelumnya, di mana Shinobu yang diberikan mandat oleh Nami untuk menyelamatkan Momonosuke. Dan akhirnya benar saja dia berhasil sampai ke tiang eksekusi Momonosuke ini. Untuk ukuran tubuh yang membesar karena corona mungkin ya, dia dapat bergerak dengan sangat cepat dan sembunyi-sembunyi. Mengingat dahulu Shinobu ini sangatlah cantik. Nah, pasti di sini banyak juga yang bakal ngomong, kok Queen sama King gak sadar sih Shinobu ada di sana? Apakah mereka tidak mempunyai Kenbun Soku Haki? Sepertinya semakin sini semakin clear deh, dimana haki ini bukanlah sesuatu yang seperti pasif lah, atau mungkin skill pasif yang akan sadar terus-menerus. Karena seperti contoh sebelumnya, Kaido yang seorang Yonkou saja tidak sadar diserang dari belakang kan? Jadi menurut saya haki ini lebih ke sesuatu yang perlu diaktifkan terlebih dahulu, atau mungkin secara kasar dapat kita sebut bahwa kita perlu fokus untuk haki ini dapat aktif. Contohnya saja, Buso Soku tidak dapat digunakan jika dalam keadaan lemah. Seperti Luffy yang telah mengeluarkan Gear 4 atau mungkin After Effect dari Gear 4 lah. Atau Luffy di Borgol di Udon, di mana untuk pengguna buah iblis akan melemah. Bahkan Big Mom pun dalam keadaan tidak sadar, dia bisa terluka di kakinya. Sama seperti Kaido di chapter lalu, yang saya bilang itu karena mungkin efek shock Kaido mengingat Oden. Jadi tubuhnya cukup durable dari segala jenis serangan. Hal tersebut pun berlaku untuk Kenbun Soku. Sebenarnya sudah terjawab dengan cukup jelas sih di pertarungan Katakuri. Jika dia tidak fokus atau tidak tenang, hakinya tidak akan aktif, apalagi haki untuk melihat ke masa depan. Lalu yang dilakukan King setelah melihat Shinobu ternyata hanyalah dilempar saja. Ya, walaupun mengenai dinding, tapi menurut saya cukup naif. Ia bahkan bisa membunuh Shinobu dengan pedangnya atau dengan apanya. Dimana Borgol Momonomsum berhasil lepas. Mungkin kalian yang lupa tentang kekuatan Shinobu ini, sepertinya dia memakan buah iblis yang berhubungan dengan rotten atau membusuk. Jadi dia membuat Borgol dari Momonosuke ini membusuk dan akhirnya akan memotong seperti itu.
Ini kurang lebih seperti besi yang berkarat, itu akan semakin mudah untuk dilepaskan atau untuk rapuh. Dan banyak juga yang beranggapan bahwa Momo ini lepas karena dibantu oleh Sanji dengan mode menghilang, atau bahkan ada yang bilang oleh Zoro. Tapi itu cukup jelas dipegang oleh Shinobu. Dan setelah lepas pun, disitu Momo terlihat melayang. Awalnya saya mengira dia bisa terbang seperti Kaido karena dia mempunyai buah iblis di mode naga. Dan disitu Momonosuke berkata, "Wah, aku takut ketinggian." Itu kata-kata yang sama persis yang dia katakan ketika 20 tahun lalu depan Kaido. Ternyata dia melayang ini karena dibawa oleh Sanji di mode menghilangnya, dan inilah dia. Di saat King mau menendang Momonosuke, muncul sang pencari lontong sate atau lontong sate lah, yang sudah full dengan mode Osoba Max, Sangoro alias si alis keriting. Pada saat itu, langsung King berubah ke mode Zoannya alias Pteranodon. Itu pun untuk menabrak Sanji dengan paruhnya ke dinding. Ya, saat ini dia memang menggunakan Right Suit, walaupun Sanji sendiri berkata serangan tersebut sangat berbahaya dan bahkan bisa membuat tubuhnya bolong di perutnya. Dan Luffy pun berkata bahwa itu adalah one hell of an attack, atau berarti salah satu serangan yang cukup kuat juga. Luffy saja sampai beranggapan seperti itu. Tapi ya, masa trio monster kita kalah dalam satu serangan, ya nggak? Dan untuk analisis seperti biasa, kita akan bahas di belakang video ya. Dan panel pun berpindah kembali ke posisi Luffy dan Yamao. Di situ terlihat Yamato masih sangat santai menahan serangan-serangan dari ulti Chuan. Ya, dan kocaknya ketika Yamato bilang, "Momonosuke naturally be my son." Ya, karena dia mengaku sebagai Oden, dan jika dia Oden, ya Momo adalah anaknya dong. Ya, kira-kira akan semakin mesum si Momono mesum ini karena dia diasuh oleh Yamato yang sangat seksi. Dan Big Mom yang sudah cukup emosi karena perbuatannya dari lama mengeluarkan salah satu serangan pamungkasnya alias Ikoke. Itu adalah satu sabetan pedang khas suku Elbaf yang sangat kuat. Bahkan serangan tersebut merambat sampai ke ujung Onigashima. Luar biasa. Yang ternyata Nami sangat pemberani. Dia bahkan berani mencuri Zeus yang digenggam oleh seorang Yonko Big Mom seperti itu. Dan yang lucunya, Zeus malah dimarahi kembali oleh Nami. Haha. Ya, bagi sang user yaitu Big Mom yang beri nyawa kepada Zeus ini bukanlah hal sulit untuk mengambilnya kembali sih sebenarnya. Dan pada saat itulah muncul Franky dan Big Mom menggunakan Black Rhino-nya dan menabrak tepat di muka Big Mom. Besi super kuat yang bahkan tidak tergores apapun oleh meriam, nabrak tepat di muka Big Mom seperti itu. Ya, cocok dengan namanya yaitu Rhino atau badak. Dia menabrak Big Mom dengan kepalanya seperti itu. Dimana Brook pada saat itu memotong Zeus menjadi dua seperti sebelumnya. Nah, apakah Big Mom terluka? Sepertinya iya, tapi jelaslah itu bukanlah luka yang fatal atau yang berpengaruh kuat kepada Big Mom. Tapi baru kali ini kita lihat tubuh Big Mom yang terluka seperti itu, apalagi di muka sih, ya selain efek dari Mother Carmel. Nah, mungkin kita akan bahas dulu Brook, Franky, dan Big Mom ini. Dimana di spoiler dikatakan Brook versus Big Mom dan cukup menjadi topik panas di mana-mana. Ya, ternyata setelah keluar tidak kelas seperti itu. Itu hanyalah sedikit kelas saja. Apakah chapter depan akan ada rematch kembali antara Brook versus Big Mom dengan bantuan Franky dan Nami? Atau bahkan Luffy dan Yamao pun akan ikut bertarung? Lalu yang membingungkan adalah apa yang akan dilakukan Luffy saat ini? Dimana sebelumnya dia berkata akan menyusul Kinemon dan kawan-kawannya. Tapi jika begitu, siapakah yang akan mengurus Big Mom di bawah ini dengan cepat? Yonko bukanlah lawan yang sangat mudah. Dan kita pun tahu ada beberapa karakter yang menganggur di pihak musuh. Seperti ada Queen di sana, dan apakah Queen ini akan nantinya melawan Franky? Karena keduanya sangat mirip juga di mana dapat membuat sesuatu. Ya, tangan dari Queen juga kan seperti cyborg. Lalu masih ada lagi para Tobiropo yang lain seperti Husu, Ulti, Pechuan, dan yang lain-lain. Di mana mereka semua mengincar Yamao ini. Sepertinya itu pun akan terjadi sedikit clash. Nah, masalah Sanji versus King ini sepertinya hal yang cukup menarik. Itu tidak akan terjadi dengan cepat seperti ketika Doflamingo melawan Sanji dahulu. Kemungkinan mereka akan bertarung karena Sanji sudah di mode serius dengan Red Suit-nya kan. Lalu prediksi orang-orang mengenai siapakah lawan King, ya banyak yang bilang itu adalah Zoro. Tapi kita masih belum melihat hilal di antara kedua orang ini. Bahkan sekarang Zoro pun belum melawan top karakter di Onigashima. Ya, sebenarnya saya lebih suka jika Marco yang melawan King sih, karena lebih cocok dari segala sisi. Tapi Sanji melawan King pun menurut saya cukup keren, dimana keduanya sama-sama hitam dan Sanji pun dapat terbang. Ya, jika match up-nya benar-benar seperti itu, Sanji versus King.
Lalu siapakah lawan Zoro? Apakah komandan Yonkou yang lain seperti Smoothie? Menurut saya, Oda membuat hal itu untuk membuktikan bahwa level Zoro bukanlah anak buah Yonkou lagi, tetapi sudah masuk ke level Yonkou, bisa saja seperti itu. Dimana akhirnya dia akan langsung bertarung dengan Yonkou seperti Luffy. Ya kita tidak tahu, tapi cukup populer juga teori mengenai Zoro akan melawan Kaido, dimana saya pernah membahasnya juga di video ini. Ya segitulah chapter super singkat kali ini. Karena cukup banyak double page sih di chapter kali ini. Dan perlu diingat juga minggu depan libur loh. Untuk beberapa chapter ke depan akan terulang di mode 2 minggu 1 chapter. Yang saya katakan menuju new normal Shonen Jump. Ya tapi ini chapter yang cukup menarik. Dimana ending chapter yang lalu melihatkan sulong untuk Nekomamushi. Yang ternyata malah tidak diperlihatkan sama sekali di sini. Dan banyak sekali aksi dimana itu adalah kesukaan kalian, yaitu bertarung lah. Ya walaupun begitu, overall ini chapter yang cukup menarik, jadi akan saya beri nilai 9 dari skala 10. Dan begitulah menurut saya chapter kali ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.